Shalom adik-adik. Shalom. Kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang malam hingga hari ini Tuhan. Kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak undang bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, Tapi darah Yesus. Halo adik-adik, Tante senang hari ini semuanya bisa ketemu lagi dengan Tante di Sekolah Minggu YouTube. Kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi kita akan berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan, kami sangat bersyukur bahwa Engkau ajaib dalam segala perkara. Kami mau dengar firman Tuhan, kami mau dengar dengan kesungguhan hati kami, supaya firman Tuhan itu bisa melekat dalam hidup kami, dan kami melakukan segala firman Tuhan, dan semakin percaya bahwa Tuhan itu ajaib. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu lalu ceritanya tentang Paulus, hari ini ceritanya tentang Paulus. Judulnya Paulus menuju ke Roma. Nah, Tante akan bacakan ini bahan ceritanya ada di Kisah Para Rasul 27,
satu pasal ya. Lalu dilanjut dengan Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai dengan 10. Oke, Tante akan cerita sebelumnya bahwa Paulus ini sebenarnya dia itu tidak bersalah, tetapi dia ditahan ya, dia dipenjara. Lalu di penjara itu dia tidak bisa melakukan apa-apa. Paulus ini dia sangat menggebu-gebu untuk memberitakan firman Tuhan. Kemanapun dia mau melangkah, kemanapun dia mau pergi, dia itu sangat bersemangat untuk menceritakan tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Ya, tetapi dalam 2 tahun itu dia tidak bisa melakukan apa-apa adik-adik dalam penjara. Dia menunggu kapan dia bisa dibebaskan gitu ya. Dan dia mengajukan banding kepada Kaisar Roma untuk menyelesaikan perkaranya. Jadi naik bandingnya itu disetujui. Tetapi dia harus pergi ke Roma adik-adik. Kenapa harus ke Roma? Karena dia adalah warga negara Roma. Jadi di Roma lah kasusnya bisa diselesaikan. Ya, jadi akhirnya satu kali dia bisa ke Roma ya, tetapi perjalanannya ke Roma sebagai tahanan dan dia tetap harus dijaga, tetap bisa ke Roma tapi dia harus dijaga sebagai tahanan ya, tetap dijaga. Nah, saat itu dia pergi ke Roma beserta dengan 276 orang yang di dalam penjara. Jadi perwira Julius itu mempersiapkan ya, dia mengecek semuanya, yang ini sel yang nomor ini sudah siap orangnya, oke, centang-centang, dia menyiapkan semua datanya. Lalu dia lapor ke Gubernur Festus, Pak Gubernur, ini sudah siap semua tahanan, saya akan bawa mereka ke Roma Italia dengan kapal. Terus Pak Festus bilang gini, Gubernur Festus bilang, semuanya udah siap ya, tidak ada yang ketinggalan. Iya Pak, tidak ada yang ketinggalan. Paulus bagaimana Paulus? Paulus sudah oke Pak, sudah siap juga. Oke, perwira Julius, ingat ya, harus dijaga Pak Paulus. Dia harus bisa menyelesaikan kasusnya. Dia harus bisa dibebaskan dan ketemu sama Kaisar di Roma ya. Oke, bilangnya Pak Julius ya, sebagai kepala rombongan untuk memberangkatkan orang-orang tahanan ke Roma. Akhirnya mereka pergi ke pelabuhan, mereka naik kapal. Nah, satu kali mereka naik kapal perjalanan 1 hari, mereka sampai di tempat namanya Sidon. Nah, di Sidon itu mereka mampir sebentar. Nah, perwira Julius ini sangat baik adik-adik kepada Paulus. Dia tahu bahwa Paulus ini orang baik dan dia tidak jahat, dia sangat baik. Jadi Julius mempersilahkan Paulus turun ke Sidon, keluar mengunjungi rekan-rekannya. Nah, orang-orang di Sidon senang sekali ya ketemu dengan Paulus. Mereka bersuka cita dan mereka bersemangat mendengar cerita Paulus, penyertaan Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan mereka mendengar bahwa Paulus akan pergi ke Roma dengan kapal. Nah, orang-orang di Sidon itu sangat mengasihi Paulus dan menyiapkan makanan dan perlengkapan perbekalan untuk Paulus pergi ke Roma. Oke, 1 hari saja akhirnya dia kembali ke kapal dan orang-orang Sidon yang mengasihi Paulus dan mengasihi Tuhan Yesus itu mengantarkan dia kembali. Nah, lalu kapal itu berangkat lagi adik-adik, mereka berangkat akhirnya mereka sampai ke satu tempat. Tempat itu sampai ke tempatnya namanya Mira ya, ke tempat Mira. Nah, sampai di sana perwira Julius dia mencari kapal yang lebih besar. Kapalnya adik-adik yang dia berangkat sebelumnya itu terlalu kecil dan itu tidak bisa sampai ke Italia. Dia harus mencari kapal yang besar. Lalu dia bertanya kepada orang kapal itu ya. Dia tanya kepada kapten, kapten ini kapalnya mau ke mana? Mau ke Italia. Kamu dari mana? Aku dari Alexandria. Oh, ini kapalnya bisa nggak kalau kami ikut? Oh boleh. Ini kapalnya masih banyak kok tempatnya. Tapi kita harus berangkat segera ya, karena ini sudah mau berangkat. Oh siap. Saya hanya mempersiapkan 276 orang itu aja untuk masuk. Oke, boleh. Silakan masuk dan kita akan segera berangkat. Oke adik-adik. Akhirnya perwira Julius memindahkan tahanan ini ke kapal yang lebih besar. Kapal yang menuju ke Roma, Italia. Lalu mereka berangkat. Tetapi waktu berangkat adik-adik, di laut itu terjadi badai. Kalian tahu kalau ada angin badai, apa saja yang di atas air itu akan diombang-ambingkan. Bahkan kalau lagi apes, aduh bisa hancur dah. Nah, jadi adik-adik kapal itu terombang-ambing ya. Mereka dari Mira berjalan terombang-ambing. Nah, waktu itu juga masuk musim dingin dan mereka tidak bisa di laut terus. Akhirnya kapal itu dengan segenap kekuatan orang-orang awak-awak kapal itu mengarahkan ke pulau terdekat. Akhirnya mereka sampai di Kreta, di Pelabuhan Indah. Mereka sampai di sana untuk istirahat sebentar ya, karena situasi laut tidak baik. Lalu kapten kapal bilang gini, kayaknya kalau di sini kurang baik kita berlindung di musim dingin. Kita harus pergi ke tempat yang lain. Mereka mau ke tempat yang lebih enak ya, lebih nyaman untuk berlindung selama musim dingin ini. Nah, mendengar itu Paulus bilang gini, perwira Julius, lebih baik kita di sini aja, gak usah pergi berangkat, karena setahu saya ini situasinya tidak baik untuk kita berangkat. Tetapi perwira Julius lebih percaya kepada kapten kapal besar itu ya, enggak kita berangkat aja.
Terus Paulus ini bilang, jangan berangkat. Nanti kalau kita berangkat itu akan merugikan kapal, merugikan barang-barang kita, bahkan nyawa kita bisa mati kita, katanya gitu ya. Paulus ini udah terbiasa adik-adik berangkat kemana-mana itu dengan kapal. Jadi dia paham sekali dengan situasi laut, dengan angin laut, dengan cuaca. Dia tuh pintar sekali. Tetapi perwira Julius tetap berangkat. Ayo berangkat aja kita. Kata kapten itu aman. Ternyata adik-adik di dalam perjalanan, wow, mereka luar biasa mengerikan ya. Selama mereka perjalanan, mereka tidak bisa mengendalikan kapal. Ada angin badai yang besar, dan angin badai itu dinamakan angin timur laut. Itu angin yang berbahaya sepanjang perjalanan orang-orang menggunakan kapal laut ya. Jadi kapal itu terombang-ambing, mereka terseret ke tengah samudra ya. Mereka nggak bisa mengendalikan kapal, dan saat itu gelap, tidak ada matahari. Kalau siang, bulan atau bintang pun tidak kelihatan di awan karena badai dan angin itu sangat luar biasa. Akhirnya mereka di dalam kapal itu apa yang terjadi kalau kalian di dalam kapal tidak bisa mengendalikan debuar bunyi yang sana kemari? Apa yang terjadi? Ketakutan. Semua orang takut. Sampai mereka supaya kapal ini tidak terlalu berat, mereka buang itu barang-barang ke laut. Apa aja dibuang? Sampai alat-alat kapal dibuang. Kalau alat kapal dibuang, kalau ada kerusakan gimana adik-adik? Gak ada alat untuk memperbaiki, ya kan? Tetapi situasinya terdesak. Mereka buang beberapa barang. Dan keadaan tidak semakin membaik adik-adik. Mereka semakin ketakutan, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, berdiam diri, berjaga-jaga, nggak bisa tidur, makan pun mereka tidak bisa adik-adik, karena ketakutan yang luar biasa. Selama di perjalanan di tengah laut, Tuhan bertemu dengan Paulus ya, lewat malaikatnya. Jangan takut Paulus, karena Tuhan akan menyertai kamu, pasti sampai kok. Dan tidak ada satu orang pun di dalam kapal ini yang akan cilaka. Tidak akan hancur kapal ini sampai kalian tiba dulu di satu tempat. Nah, waktu itu kapal itu masih terombang-ambing adik-adik. Nah, Paulus melihat orang-orang ini udah pucat, udah ketakutan, udah bingung, nggak bisa ngomong apa-apa. Lalu Paulus bilang kepada perwira Julius, alangkah baiknya seandainya waktu itu kita tidak berangkat seperti yang saya bilang. Mungkin kita tidak mengalami hal ini. Mungkin barang-barang kita tidak kita buang ke laut. Perwira Julius terdiam. Ya juga ya. Aduh. Tapi bagaimana sudah terjadi seperti ini? Lalu Paulus bilang kepada semua orang yang ada di kapal yang udah ketakutan, udah pucat, udah nggak makan, udah lapar. 14 hari mereka di atas kapal dengan kebingungan yang luar biasa. Ya akhirnya dia bilang, saudara-saudaraku semua, kalian harus makan ya. Sebentar lagi kita pasti sampai kok. Karena tadi malam malaikat Tuhan bicara bahwa kita akan selamat. Kita tidak akan ada yang mati di kapal di tengah laut ini. Semua makan ya. Nanti kita akan sampai dengan kekuatan. Kalau kita nggak makan, kita bisa sakit. Nanti kita nggak bisa turun ke pulau berikutnya. Nah, adik-adik, waktu orang-orang mendengar itu, mereka semua gimana? Hah? Benarkah selamat? Aduh, senang sekali. Mereka bilang, beneran kita selamat Pak Paulus? Beneran kita nggak mati di tengah laut? Enggak, bilangnya Paulus. Sekarang makan semua. Nah, lalu semua orang mempersiapkan makanan. Juru masak yang di dapur kapal itu membuat roti. Akhirnya Paulus memimpin doa makan ya. Tuhan, terima kasih karena Engkau menyelamatkan kami. Kami akan sampai di satu tempat. Nah, adik-adik, akhirnya semua orang makan. Mereka bersuka cita. Nah, lalu mereka ada satu awak kapal bilang, sepertinya itu pantai deh katanya. Masa sih pantai? Semua orang antusias ya. Masa pantai? Mereka, iya lihat. Oh iya kayaknya itu pantai. Nah, lalu mereka membuang sebuah batu. Batunya itu dicek, begitu diukur 37 meter. Wih, sudah mulai dangkal. Kita udah nyampe nih, kayaknya udah mau nyampe. Terus menunggu lagi, cek lagi, buang lagi batu. Terus mereka ukur, 27, berkurang 10 meter. Wah, ternyata mereka sudah mau sampai. Nah, mereka tunggu lagi sampai oh, ternyata dasarnya kapal itu udah menyentuh pasir pantai ya. Akhirnya mereka ke suatu tempat. Akhirnya mereka sampai, adik-adik mereka semua bersuka cita. Tetapi waktu belum mereka turun, ada yang mau melarikan diri. Tetapi Paulus bilang, perwira Julius, itu ada orang yang mau melarikan diri. Kalau dia melarikan diri sekarang, dia nggak akan selamat. Lalu orang yang mau melarikan diri itu kan mau pakai kapal kecil itu supaya turun dari kapal sampai di pantai. Tapi ada awak kapal potong, langsung buang. Akhirnya dia nggak bisa melarikan diri adik-adik. Nah, karena udah kapal ini mentok, ada ombak, biar akhirnya kapal itu bagian belakangnya pecah ya adik-adik ya. Nah, Paulus bilang, oke, kita udah bisa ini turun, udah boleh. Akhirnya mereka turun menggunakan pecahan-pecahan kapal ya, yang pecahan papan-papan kapal itu. Mereka pergi ke pantai sana, mereka menggunakan itu sebagai alas pelampung gitu ya. Jadi mereka terjun
kapal itu ada yang pecahannya itu mereka ambil, mereka berenang gitu ya, berenang sampai ke pantai. Bagaimana musim dingin kena air berenang di pantai? Kalau musim dingin kalian suruh mandi air dingin, bagaimana rasanya? Nggak tahan ya. Tetapi dalam keadaan terdesak seperti itu, akhirnya mereka mereka harus melakukan hal itu. Dengan pecahan-pecahan kapal mereka menuju ke pantai, ya. Akhirnya mereka sampai di suatu pulau namanya Pulau Malta. Di sana mereka bersukacita. Akhirnya mereka semua selamat. Orang yang di kapal itu beserta 276 tahanan beserta Paulus. Nah, orang-orang Malta itu sangat baik adik-adik. Mereka ngelihat, kasihannya ada orang turun dari kapal, kapalnya hancur. Akhirnya mereka menolong orang-orang itu ya. Menolong orang-orang itu, lalu mereka membuat api lalu untuk menghangatkan diri ya, udah basah ini, udah basah, akhirnya mereka menyalakan api. Nah, Paulus juga membantu menyalakan api. Dia ambil ranting, dia lemparkan, dan beberapa kayu itu dia lemparkan ke api supaya api itu agak besar gitu dan orang-orang itu bisa menghangatkan diri. Ternyata adik-adik, di dalam kayu yang dilemparkan Paulus itu ada ular di dalamnya lagi bersarang di dalamnya. Ular itu kepanasan. Akhirnya dia keluar, dia patuk tangannya Paulus. Orang-orang di sana digigit ular. Itu ularnya ngeri. Mereka menunggu. Sebentar lagi kayaknya Paulus ini bakal mati deh. Karena ular itu terkenal dengan kedahsyatan bisanya adik-adik. Tapi mereka, loh kok gak mati? Mereka langsung kaget. Kok bisa Paulus tidak mati? Dewa ini, dewa dahsyat. Mereka mengira Paulus itu dewa, padahal bukan. Itu karena Tuhan yang menolong Paulus tidak mati karena gigitan ular itu. Nah, akhirnya mereka ditolong ya sama orang-orang di Pulau Malta. Mereka dikasih makanan, dikasih tempat tinggal, dikasih pakaian. Dan mereka yang orang di kapal itu takjub, siapa ini orang ini kok hebat banget. Nah, satu kali adik-adik di dalam kota itu mereka mendengar ya Paulus bercerita. Mulai nih Paulus kan, orang-orang itu sangat baik. Akhirnya Paulus bercerita tentang Tuhan Yesus. Lalu karena mereka tahu Paulus ini hebat ya, menurut mereka hebat, padahal mereka belum tahu waktu itu bahwa kehebatan Paulus ini sebenarnya murni karena Tuhan yang menolong dia. Lalu orang-orang menceritakan ada di situ gubernur di pulau itu. Ada sebuah tanah gitu ya, tanah yang besar itu milik gubernur dan dia orang kaya. Lalu Pak Gubernur ini punya ayah itu sakit. Ya, dia dengar bahwa Paulus ini katanya hebat gitu ya karena udah lepas dari gigitan. Dia bilang, Pak Paulus, bapakku sakit. Karena kata Pak Gubernur ini kan, dia kena disentri dan demam tinggi. Lalu Pak Paulus bilang gini, bolehkah aku berdoa kepada Tuhanku untuk menyembuhkannya? Boleh. Yang penting bapakku sehat, sembuh. Nah, lalu Paulus mendoakan bapaknya gubernur ini. Ternyata Tuhan memberikan kesembuhan. Dan mendengar itu semua orang kaget. Wah, dia sudah bisa menyembuhkan orang. Bagaimana mungkin? Tabib di sini saja tidak bisa menyembuhkan. Akhirnya terdengarlah di semua pulau Malta bahwa Paulus bisa menyembuhkan karena Tuhan Yesus yang memberi kuasa. Akhirnya orang-orang yang sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus lewat Paulus, mereka semua rame-rame bawa orang-orang sakit semuanya disembuhkan. Akhirnya Paulus bersukacita adik-adik karena dia bisa memberitakan Injil. Padahal tadi dia mau ke Roma ya, tetapi dia nyangkut di Pulau Malta. Akhirnya orang-orang Malta itu bisa mendengar cerita tentang firman Tuhan. Ajaib adik-adik, mau ke Roma mendengarkan kepada orang-orang sana tentang firman Tuhan, malah Malta bisa mendengarkan firman Tuhan juga. Paulus bersukacita dan orang-orang di Pulau Malta pun bersukacita. Ya, akhirnya firman Tuhan tentang kehebatan Tuhan, tentang Tuhan Yesus itu sampai ke Pulau Malta. Lalu bagaimana perjalanan Paulus ke Roma? Nantikan ceritanya di minggu depan ya. Kalian harus ikuti terus. Kalian akan mendengar cerita yang hebat. Nah, adik-adik, kita di dalam segala perjalanan hidup kita, sesulit apapun, sengeri apapun, ada Tuhan yang selalu menolong kita. Jangan takut, Paulus ada di badai yang besar, dia selalu disertai Tuhan. Perjalanannya pun dia diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan di Malta. Dia bisa menceritakan itu karena pertolongan Tuhan. Dia bisa lepas dari gigitan ular berbisa itu karena pertolongan Tuhan. Kita, adik-adik, harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu hebat dalam segala hal. Jangan ragu dan jangan menyangsikan Tuhan ya. Percaya kepada Tuhan sampai kapanpun. Oke, punya apapun masalah, punya masalah keluarga, mungkin dimarahi papa, mungkin tidak cocok ngobrol sama mama, atau lagi marahan sama adik, atau sama abang, atau sama kakak, kalian bawa itu ke dalam doa. Tuhan tolong aku supaya aku bisa berdamai dengan keluargaku, gitu ya berdoanya. Tuhan berikan aku hati yang mengasihi. Jangan minta bapaknya, kalian dulu minta supaya Tuhan merubah kalian penuh dengan kasih, sehingga kalian bisa berhubungan baik dengan anggota keluarga. Atau kalian punya kesulitan belajar matematika, kalian berdoa kepada Tuhan. Atau kalian punya kesulitan, Tuhan, aku kasihan lihat mama bapakku berjuang mencari nafkah. Nah, kalian doakan juga.
Oke, dalam segala hal Tuhan Yesus itu baik banget. Dia pasti tolong. Asal kita mau berserah. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita Tante. Shalom.